Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, hari ini kita membahas tentang non-tes. Kalau sebelumnya kita membahas tentang tes, hari ini kita tentang non-tes. Baik, kita pertama ke pengertian dari non-tes terlebih dahulu. Non-tes adalah alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar tingkat kualitas peserta didik di dalam proses pembelajaran. Pada evaluasi penilaian hasil belajar, teknik ini biasanya digunakan untuk mengukur pada ranah afektif dan psikomotorik. Sedangkan teknik tes yang kita bahas sebelumnya digunakan untuk mengukur pada ranah kognitif. Fungsi non-tes di sini. Yang pertama adalah alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Dengan fungsi ini, maka penilaian dapat mengacu pada rumusan-rumusan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan siswa, strategi mengajar guru, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga dari non-tes ini adalah dalam menyusun laporan pengajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang didapatnya, dan juga bisa laporan berupa sikap dan juga aspek psikomotorik siswa ketika pembelajaran. Fungsi yang keempat adalah dapat memberikan pertanggungjawaban accountability dari pihak sekolah pada pihak yang lain karena diperoleh langsung dari proses belajar baik di kelas, laboratorium, lapangan, dan lain-lain. Berikutnya, teknik non-tes merupakan prosedur mengumpulkan data untuk memahami pribadi siswa pada umumnya yang bersifat kualitatif. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain. Berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan baik secara individu maupun secara berkelompok ketika siswa berinteraksi dengan teman-temannya. Alat penilaian non-tes biasanya menyertai atau inheren dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Berikutnya, teknik dalam non-tes. Jadi yang pertama, teknik ini adalah observasi. Observasi adalah teknik atau cara mengamati suatu keadaan atau suatu kegiatan dari tingkah laku siswa. Dalam teknik ini, bahan-bahan keterangan berupa data diperoleh dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Adapun ciri-ciri observasi adalah yang pertama, dilakukan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. Yang kedua, direncanakan secara sistematis. Yang ketiga, hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan apa di awal. Kemudian yang keempat, perlu diperiksa ketelitiannya. Baik, jenis observasi ada 3. Pertama adalah observasi partisipan. Di dalam observasi ini, pengamat ikut andil dalam kegiatan kelompok yang sedang diamati. Jadi ketika dilakukan observasi jenis ini, misalkan guru, berarti guru mengamati bagaimana proses kegiatan yang terjadi. Yang kedua, observasi sistematik merupakan observasi dengan menggunakan kerangka yang berisi faktor-faktor yang ingin diteliti yang telah dikategorikan terlebih dahulu secara struktural. Ini lebih sistematis gitu ya observasinya, ada kerangkanya. Kemudian observasi eksperimental merupakan observasi di mana pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok yang diamati, namun dapat mengendalikan unsur-unsur tertentu sehingga tercipta tujuan yang sesuai dengan tujuan observasi. Observasi jenis ini memungkinkan evaluator untuk mengamati sifat-sifat tertentu dengan cermat. Jadi sesuai dengan kata di sini observasi eksperimental, berarti di sini melakukan tindakan, memberikan pengaruh pada siswa. Kita melihat atau mengobservasi dengan unsur-unsur yang muncul dari eksperimen yang
kita lakukan. Kelebihan dari observasi. Yang pertama, observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. Dalam observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting. Misalkan kegiatan memberikan soal pada siswa, kita bisa melihat bagaimana respon siswa. Observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan memeriksa data yang diperoleh dari teknik yang lain, misalnya wawancara atau angket, jadi pelengkap. Kemudian, observasi tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Kalaupun menggunakan, maka hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran, karena hanya kita mengamati saja. Berikutnya adalah kelemahan observasi. Yang pertama, masalah yang sifatnya pribadi sulit diamati. Baik kalau kita mengobservasi di kelas, ternyata ada siswa yang tidak terlalu aktif, kelihatan murung. Kita tidak bisa mengetahui sebenarnya siswa itu ada masalah apa. Kita hanya melihat bahwa siswa tidak aktif saja. Padahal sebenarnya ada kemungkinan siswa itu punya masalah tentang misalkan ketertarikan terhadap mata pelajaran tertentu. Dia merasa tidak tertarik dengan pelajarannya, dengan gurunya, sehingga tidak bersemangat. Kita tidak tahu masalah apa yang sebenarnya. Masalah yang pribadi sulit kita gali. Kita hanya bisa melihat tingkah laku ketika pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang kedua, apabila si objek yang diobservasi mengetahui kalau sedang diobservasi, maka tidak mustahil tingkah lakunya dibuat-buat agar observer merasa senang. Jadi ketika kita melakukan observasi, kelemahannya itu kalau misalkan guru pada awalnya sudah memberikan arahan pada siswa untuk lebih aktif, kemudian kelihatan mampu mengerjakan soal atau diberikan pengarahan-pengarahan lain sehingga bisa mempengaruhi observasi untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, observer banyak tergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya. Baik, seperti halnya kalau misalkan itu tadi, kita akan mengobservasi, kita tidak bisa mengontrol faktor-faktor yang terjadi sebelumnya. Misalkan ada arahan guru dan seterusnya. Baik, berikut adalah langkah-langkah observasi. Yang pertama, kita perlu merumuskan tujuannya. Kedua, merumuskan kegiatan apa saja yang kita lakukan observasi. Menyusun langkah-langkahnya. Kemudian yang keempat, menyusun kisi-kisi. Kalau kita akan nantinya membuat panduan observasi. Kemudian kelima, menyusun panduan observasinya berdasarkan kisi-kisi. Kemudian yang keenam, menyusun alat penilaian. Baik, di sini saya contohkan menyusun pedoman observasi diawali dari kisi-kisi lembar observasi. Kisi-kisi lembar observasi kita perlu menentukan aspek apa saja yang akan kita observasi. Di sini kita akan observasi misalkan kegiatan perkuliahannya, dominasi dosen, peran mahasiswa. Dari aspek ini kita mengkaji teori yang ada. Ternyata dari teori yang ada, indikatornya diantaranya ini, kegiatan perkuliahan, bagaimana proses pembelajarannya, dominasi dosen, bagaimana nanti aktivitas dosen, peran siswa, keterlibatan aktifnya seperti apa. Indikator ini dijabarkan lagi, lebih khusus lagi untuk menyusun soal atau pernyataan di sini. Misalkan di sini penjabaran indikatornya untuk proses pembelajaran mendukung pengembangan pengetahuan mahasiswa. Yang pertama misalkan melengkapi pembelajaran dengan media yang tepat, mengelola kelas dengan penyajian masalah dan diakhiri refleksi mahasiswa. Kemudian aktivitas dosen, penjabaran indikatornya, materi diberikan secara lisan oleh dosen, memberikan kesempatan mahasiswa berpendapat. Untuk indikator keterlibatan aktif, di sini penjabaran indikatornya misalkan menyelesaikan masalah dan menjelaskan secara lisan dan tulisan, mempersiapkan pembelajaran. Ini adalah bentuk soal atau pernyataannya. Baik, dan ini bentuk lembar observasinya. Jadi dari yang kisi-kisi tadi, ini adalah nomor
pernyataan atau soalnya dibuat seperti ini, kemudian dibuat rentang skala seperti ini, skor penilaian seperti ini. Jadi dari rentang 1 sampai 7, 1 yang terendah, 7 yang tertinggi, bagaimana melihat dominasi dosen, mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan, kemudian pendekatannya seperti apa, sampai bagaimana pengelolaan kelasnya. Baik, pernyataan ini dikembangkan dari kisi-kisi yang sudah kita buat. Kisi-kisi itu kita mengacu pada teori yang ada sehingga menghasilkan pernyataan pengamatan seperti ini. Ini bisa digunakan ketika kita melakukan observasi misalkan. Baik, berikutnya tekniknya adalah wawancara untuk non-tes, yaitu suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang hendak digali. Wawancara dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah wawancara bebas, yaitu si penjawab atau responden diperkenankan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan yang ia ketahui tanpa diberikan batasan oleh pewawancara. Yang kedua, wawancara terpimpin, di mana pewawancara telah menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk menggiring penjawab pada informasi yang diperlukan saja. Jadi lebih terarah yang kedua, kalau yang pertama lebih bebas. Kelebihan dari wawancara, yang pertama, wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Jadi kalau bisa, yang wawancara ini ada teknik khusus untuk mendekati yang objek yang kita wawancara supaya lebih terbuka. Kemudian wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Jadi ketika observasi, kita bisa juga langsung wawancara, kenapa seperti ini? Kemudian wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objek. Yang terakhir, data tentang keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi dan angket. Jadi lebih terpercaya dengan wawancara karena kita bertanya langsung pada objek kita. Kekurangan dari wawancara diantaranya adalah keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan individu yang diwawancarai. Jadi ada kadang kita wawancarai seorang siswa, tetapi siswanya sebenarnya tidak mau. Ini akan mempengaruhi kegiatan wawancara. Kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Misalkan situasinya terlalu ramai sehingga mempengaruhi siswa yang kita wawancarai sehingga tidak konsentrasi. Yang berikutnya, wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Jadi pewawancara harus tahu dulu apa yang akan ditanyakan sehingga lebih terarah. Jadi kalau misalkan tidak terarah, ini nanti apa yang kita cari tidak sesuai dengan tujuan awal. Berikutnya, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara. Jadi karena ini wawancara itu lebih ke data kualitatif, jadi nanti di sini lebih besar bagaimana subjektivitas pewawancara itu sendiri. Baik, langkah-langkah wawancara. Yang pertama, kita perlu merumuskan tujuannya apa. Yang kedua, merumuskan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai. Ketiga, menyusun kisi-kisinya. Yang keempat, menyusun pedoman wawancara. Kelima, lembar penilaiannya. Jadi ketika wawancara juga perlu kisi-kisinya supaya ada arahnya. Baik, yang ketiga, teknik yang non-tes adalah menggunakan skala sikap atau attitude scale. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Salah satu model untuk mengukur sikap yaitu dengan menggunakan skala sikap yang dikembangkan oleh Likert. Dalam skala Likert, peserta didik tidak disuruh memilih pernyataan-pernyataan yang positif saja, tetapi memilih juga pernyataan-pernyataan yang negatif. Baik, berikut ini adalah langkah-langkah menyusun skala Likert.
Yang pertama, kita memilih variabel efektif yang akan diukur. Variabelnya apa yang akan kita ukur? Kemudian membuat kisi-kisi, mengklarifikasi pernyataan positif dan negatif, kalau bisa jumlahnya seimbang, kemudian menentukan jumlah gradual dan frase atau angka yang dapat menjadi alternatif pilihan, apa saja pilihannya, misalkan sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Misalkan sangat tidak setuju, angkanya adalah 0, sangat setuju, angkanya misalkan 4, dan seterusnya. Menyusun pernyataan dan pilihan jawaban menjadi sebuah alat penilaian, kemudian melakukan uji coba, membuang butir-butir pernyataan yang kurang baik. Jadi dari hasil uji coba, kita bisa membuang pernyataan yang kurang baik atau tidak bisa digunakan di sini. Kemudian yang terakhir, melaksanakan penilaian berdasarkan butir-butir pernyataan yang sudah tepat. Baik, berikutnya adalah angket. Angket atau kuesioner merupakan alat pengumpul data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan responden. Terdapat dua jenis angket. Yang pertama adalah angket berstruktur, merupakan angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Angket jenis ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk jawaban tertutup. Angket yang telah menyediakan alternatif jawabannya. Jawabannya sudah ada. Yang kedua, bentuk jawaban tertutup tetapi alternatif terakhir merupakan jawaban terbuka yang dapat memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban secara bebas. Yang ketiga, bentuk jawaban bergambar, yaitu angket yang memberikan alternatif jawaban berupa gambar. Ini angket berstruktur. Kemudian, angket tidak berstruktur. Di sini merupakan angket yang memberi jawaban secara terbuka. Angket ini memberikan gambaran lebih tentang situasi, namun kurang dapat dinilai secara objektif dan tidak dapat diukur secara statistik, sehingga data yang diperoleh sifatnya umum, lebih deskriptif. Baik, di sini ada kelebihan angket. Yang pertama adalah dengan angket, kita bisa memperoleh informasi banyak anak dalam waktu yang singkat. Jadi tidak perlu memakan waktu yang lama, tapi singkat saja, tapi jumlahnya banyak siswanya. Kemudian yang kedua, setiap anak dapat memperoleh jumlah pertanyaan yang sama. Yang ketiga, pengaruh subjektif dari guru bisa dihindarkan dengan adanya angket. Ini adalah kelebihan dari angket. Kelemahan angket, ternyata ada juga nih. Kelemahannya yang pertama adalah pertanyaan yang diberikan melalui angket adalah terbatas. Jadi kita sudah bikin kisi-kisi, pertanyaannya sudah pasti, ya terbatas pertanyaan-pertanyaan itu, kita tidak bisa bertanya lebih jauh lagi mendalam pada responden kita. Kemudian yang kedua, kadang-kadang pertanyaan yang diberikan tidak dijawab oleh semua anak, atau mungkin dijawab tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kalau tidak dijawab semuanya, kalau misalkan kita pakai Google Form, kita biasanya bisa pakai syarat harus diisi. Tapi kalau misalkan berupa hard file, lembaran kertas, biasanya ada ada pertanyaan yang terlewat, ada kemungkinan seperti itu, atau mungkin ada kemungkinan tidak dijawab di sini atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi kenyataannya seperti apa, dia menjawab yang bagus-bagus saja. Ini kelemahannya. Saya melihat ada suatu kajian untuk mengatasi angket, diantaranya bisa dilakukan dengan membuat pernyataan sebelum responden menjawab angket kita. Berupa pernyataan bahwa akan mengisi dengan sebaik-baiknya, diberikan tanda tangan. Ini bisa mengurangi responden kita tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi ada bentuk pertanggungjawabannya dengan berupa ada pernyataan dengan ditandatangani. Baik, yang ketiga, ada kemungkinan angket yang diberikan tidak dapat dikumpulkan semua, sebab banyak anak yang merasa kurang perlu hasil dari angket yang diterima, sehingga tidak memberikan kembali angketnya. Baik, ini kelemahannya, jadi tidak mengumpulkan. Baik, berikutnya adalah langkah-langkah menyusun angket. Yang pertama, merumuskan tujuan, merumuskan kegiatan,
menyusun langkah-langkahnya apa saja, menyusun kisi-kisi angket, menyusun panduan angket, dan menyusun alat penilaian itu sendiri. Yang kelima, ada daftar cek, checklist. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Penilai tinggal memberikan tanda centang pada tiap-tiap aspek sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan. Ini adalah contoh checklistnya, misalkan ada nama siswa, kita bisa checklist di sini sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang, dengan memberikan tanda seperti ini. Yang keenam, skala bertingkat atau rating scale. Instrumen skala penilaian memberikan solusi atas kekurangan daftar cek yang hanya mampu mencatat keberadaan fenomena-fenomena tertentu. Skala penilaian memungkinkan pengamat untuk mengetahui keberadaan fenomena tertentu sekaligus mengukur intensitas fenomena tersebut dalam tingkatan-tingkatan yang telah disusun. Baik, namun skala penilaian memiliki beberapa kelemahan, yaitu dengan adanya halo effect, yaitu efek dari kesan atau penilaian umum. Biasanya di sini seperti kita bahas di materi sebelumnya, halo effect ini kalau kita mengetahui responden yang kita akan nilai itu memiliki ikatan, misalkan dia tetangga atau dia baik dan seterusnya, halo effect, dan kita mengetahui dari namanya. Kemudian generosity effect, yaitu keinginan untuk berbuat baik dengan memberi nilai tinggi, kasihan misalkan, karena kebaikan. Kemudian carry over effects, yaitu pengamat tidak dapat membedakan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Jadi di sini perlu kejelian pengamat melihat misalkan di sini siswa aktif karena apa, kemudian siswa tidak aktif karena apa. Perlu pengamatan lebih detail dan tidak mengaitkan antar fenomena. Baik, mungkin itu materi kita hari ini, mahasiswa semua, tentang non-tes. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.